Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Di video kali ini kita akan belajar mengenai zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi, kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala ini menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Narkotika, 2. Psikotropika, dan 3. Zat psikoaktif lainnya. Kita bahas satu persatu ya. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika ya. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan narkotika. Zat ini kemudian memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA atau metildioksimetamfetamin, LSD, dan STP atau DOM. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, dan nitrazepam. Zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi Saccharomyces cerevisiae.
Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol, yaitu metanol, biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba kalian perhatikan pada kemasan rokok. Pada kemasan tersebut terdapat peringatan, merokok dapat membunuhmu. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Tahukah kamu, selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.